Puluhan LSM aksi damai di PT TPL Aiknauli, Parapat, armadanews.id. Puluhan LSM mengatasnamakan Forum Orang Miskin menggelar aksi damai ke PT TPL TBK Aiknauli sambil membawa poster yang bertuliskan "Stop arogansi dan kekerasan terhadap masyarakat". Mereka menuntut PT TPL mensetarakan gaji karyawan sesuai dengan UMR Kabupaten Simalungun dan menuntut konsesi eukaliptus tanah adat yang dikuasai oleh PT TPL dikembalikan kepada masyarakat. Aksi demo tersebut disambut oleh Humas PT TPL TBK, Batman Ritonga. Sementara, kesiapan pihak kepolisian dalam aksi damai Kubak OPS Kompol Surya menjelaskan. Tahun 99 dinyatakan, apabila perusahaan memiliki 10 orang lebih pekerja yang memiliki gaji 1 juta di atas, diwajibkan untuk didaftarkan BPJS ketenaga kerjaannya. Nah, kami mendapati berita dari karyawan Bapak yang masih memiliki gaji di bawah upah minimum Kabupaten Bapak Satu, ya kan? Kita juga mendapati bahwasanya ya pihak TPL ini keinginannya untuk menyelesaikan sengketa yang mana menjadi hak masyarakat Bapak ataupun hak buruh. Kembalikan tanah adat yang menjadi milik masyarakat, yang menjadi milik orang lain. Alangkah baiknya dikembalikan kepada yang punya. Bapak bilang bahwasanya pimpinan tertinggi tidak ada di sini Bapak Kami, kedatangan kami di sini baik-baik aksi damai. Terlontar bahasa yang tidak seharusnya kepada karyawan Bapak yang mana menghentikan kami untuk menyuarakan kepentingan orang banyak, kepentingan orang susah. Saya sendiri adalah pelakunya karena saya tidak sanggup untuk melihat air mata dari masyarakat. Saya tidak sanggup melihat air mata dari pekerja Bapak Bentar dulu Pak. Bentar. Nanti gantian kita Pak. Saya mengharapkan yang seperti itu Pak. Berikan kontribusi. Dana CSR itu bukan ke penghulunya Bapak kepada masyarakatnya, agar masyarakatnya sejahtera. RAPP bisa maju seperti itu Pak, bisa sejahtera masyarakatnya. Kenapa di daerah Toba ini, di daerah Sumatera Utara ini, khususnya lingkungan sekitar Toba, masih ada yang kita dapati yang kurang diperhatikan Bapak Kami nggak muluk-muluk permintaan kami. Kami juga kemari bukan kurang kerjaan Bapak. Kami dari fungsi yang sama. Saya dari lembaga pemerhati. Orang bapak-bapak yang lain dari lembaga pers. Ingin mempertanyakan ini, apakah salah kami datang ke istana juga, istana negara. Ketika ada surat itu digubris Bapak Oke, alasan Bapak mungkin karena pandemi corona kali ya. Ya, oke, terima kasih. Tapi alangkah baiknya tidak harus terjadi dulu persoalan, harus seperti itu. Kan enak kita berbicara. Kalau bagus juga aku. Dan kita minta. Batman Ritonga selaku Aspek Sosial Kapital atau Humas PT Toba Lestari Sektor Aiknauli terkait dengan acara aksi damai yang dilakukan oleh yang mengatasnamakan Forum Orang Miskin. Hal ini pemberitahuannya betul sudah diberitahukan kepada kami 2 hari yang lewat. Namun sampai sekarang hasil konfirmasi kami belum mendapatkan bahwa mereka mempunyai izin untuk melakukan kegiatan tersebut di PT Toba Lestari Sektor Aiknauli. Kenapa ini perlu bagi kami? Karena PT Toba Lestari adalah salah satu objek vital nasional sesuai dengan keputusan pemerintah. Namun pada hari ini mereka
masih tetap melakukan kegiatannya dengan menyampaikan beberapa tuntutan kepada kami. Yang pertama, mereka meminta untuk menutup izin usaha PT Toba Pap Lestari. Yang kedua, mereka meminta untuk TPL ikut menghentikan penderitaan yang dialami oleh masyarakat. Kemudian yang berikutnya, TPL juga diminta untuk menghentikan kriminalisasi. Selaku Humas PT Toba Pap Lestari, saya ada kapasitas untuk menjawab ini, hal-hal yang bisa saya jawab, bahwa PT Toba Pap Lestari itu izin sudah diberikan dan beroperasi sesuai dengan izin yang diberikan tersebut. Kalau dinyatakan sesuai dengan orasi yang mereka sampaikan bahwa Toba Pap Lestari itu membayar gaji karyawannya di bawah upah minimum. Saya jelaskan bahwa sejak tahun 2003 PT Toba Pap Lestari reoperasional, ada satu akta yang mereka sebut-sebut tadi, bahwa akta itu adalah akta 54, di mana salah satu dari akta tersebut meminta agar perusahaan PT Toba Pap Lestari beroperasi dengan melakukan operasionalnya dengan sistem kemitraan. Jadi operasional perusahaan pada saat ini kita sudah sistemnya kemitraan, jadi karyawan-karyawan yang dimaksud kami perlu telusuri apakah ini betul karyawan TPL atau memang karyawan mitra kerja kami. Kalau memang demikian, kami akan telusuri supaya juga mitra kerja kami ini bisa mengikuti aturan dan peraturan yang diberikan oleh pemerintah. Itu beberapa hal tadi yang saya sampaikan. Kemudian terhadap kriminalisasi, kami juga belum merasa bahwa kita melakukan kriminalisasi terhadap masyarakat sekitar. Namun ini selalu disampaikan, maka saya minta kepada mereka, kalaupun mereka punya data, tolong datanya lengkap supaya kita bisa diskusikan, akhirnya tidak debat kusir, itu yang saya sampaikan. Kemudian juga tadi disampaikan tentang perebutan wilayah hutan adat. Perlu kami jelaskan pada kesempatan ini, bahwa PT Toba Pap Lestari sesuai dengan izin yang diberikan adalah mengelola kawasan hutan negara. Jadi satu jengkal tanah pun PT Toba Pap Lestari itu tidak memiliki tanah. Kalau disebut bahwa PT Toba Pap Lestari itu mengambil atau merebut tanah adat, tentunya kami akan kembalikan kepada negara selaku pemberi izin. Apa benar izin yang diberikan untuk kami kelola itu hutan adat? Ini kan perlu jelas. Dan yang saya tahu bahwa hutan adat itu ada aturan-aturan yang menyatakan bahwa itu memang resmi hutan adat. Tetapi dari komplain, dari tuntutan yang diberikan, kami tahu bahwa hutan adat yang mereka tuntutkan itu kami sendiri tidak pernah mendengar itu. Jadi setelah kami berbicara, akhirnya mereka juga menerima, karena kita juga harus mohon bahwa pimpinan tertinggi dari perusahaan ini dalam kesempatan ini tidak berada di tempat, maka saya selaku Humas PT Toba Pap Lestari menjawab apa yang mereka pertanyakan. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebih tadi saya mohon pembicaraan kita, kalau memang nanti akan berlanjut, ya kita akan berbicara kembali
Namun untuk hari ini itu saja dan mereka akhirnya pamit pulang. Terkait kegiatan unjuk rasa dari Forum Masyarakat Miskin Kabupaten Simalungun, tentunya kita diawali dengan membuat perkiraan cepat, artinya ataupun kirkat juga dalam bahasa kami. Potensinya seperti apa kegiatan tersebut. Setelah kita mendapatkan informasi dari intelijen dalam bentuk perkiraan cepat, kita menyiapkan personil yang akan kita terjunkan dalam pengamanan. Dalam hal ini kita sprintkan untuk melaksanakan pengamanan kegiatan tersebut. Di lapangan tadi seperti apa, Dok? Saya kira kalau di lapangan sama-sama kita saksikan dari teman-teman yang melakukan aksi unjuk rasa masih relatif kondusif, artinya tertib dan juga melaksanakan prokes, sehingga tentunya aspirasi rakyat ke masyarakat dalam hal ini sudah mengajar kepada pihak-pihak yang akan disampaikan, karena dalam konteks ini kami dari kepolisian sifatnya tugasnya adalah mengamankan kegiatan tersebut supaya tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan. Tanggapan Bapak terkait dengan masih adanya aksi-aksi seperti ini di era masa pandemi seperti apa nih Pak? Sekaligus untuk himbauan kepada masyarakat kita Pak. Kalau kami yang jelas mengimbau kepada masyarakat di era pandemi COVID ini tentunya agar supaya dihindari kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengumpulkan massa, mengerahkan massa. Kalaupun misalkan ada persoalan-persoalan, silakan saja mungkin dikomunikasikan dengan baik dengan pihak-pihak yang memang ada keterkaitan, sehingga hal tersebut tentunya bisa kita hindarkan dengan pengumpulan massa, karena memang situasi masih dalam keadaan pandemi COVID.